Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Negalis Smart Class. Mudah-mudahan kabar kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah bagian yang ketiga, yaitu tentang bentuk pangkat dan akar. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh soal yang sering muncul pada ujian sekolah ya. Yang pertama seperti ini soalnya, berupa soal tentang bentuk pangkat. Hasil dari 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 2 adalah berapa ya. Nah, untuk menjawabnya kalian harus mengingat lagi mengenai sifat-sifat bentuk pangkat ya. Ada beberapa sifat di sini, kalian bisa lihat. Ada sifat perkalian, pembagian, perpangkatan, kemudian ada yang pangkat 0 dan pangkat 1. Nah, dari sifat-sifat ini bisa kalian gunakan nanti ketika menjawab soal ini ya. Nah, kita bahas. Nah, dari sini kita lihat ya, dari soal itu ada bilangan dasar yang belum sama ya. Yang 4 ini harus kita samakan dulu supaya nanti kita bisa menggunakan sifat-sifat bentuk pangkatnya ya. Nah, untuk menyamakannya, yang bilangan dasar 4 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat ya. Jadi 4 itu kita ubah jadi 2 pangkat 2. Nah, sehingga dari sini kita langsung bisa menggunakan sifat-sifatnya ya. Yang 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 ini, maka hasilnya adalah 2 pangkat negatif 6. Jadi pangkat, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Nah, setelah itu, setelah bilangan dasarnya sudah sama semua, kita tinggal gunakan lagi sifat-sifatnya, yang perkalian dan pembagian. Dimana kalau perkalian itu maka pangkatnya dijumlah, kemudian yang pembagian maka pangkatnya dikurangi, sehingga kita operasikan 9 tambah negatif 6 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, maka jawabannya adalah 2. Baik, untuk soal berikutnya ini adalah tentang bentuk akar, operasi pada bentuk akar. Hasil dari akar 54 dibagi 3 akar kuadrat dari 3 adalah, nah di sini operasi pembagian. Nah, pada bentuk akar juga ada sifat-sifatnya yang bisa digunakan untuk mengerjakan soalnya. Nah, yang kita gunakan adalah sifat pembagian, dimana pada bentuk akar ini yang bilangan di dalam akarnya ini bisa kita langsung bagi dengan bilangan yang di dalam akarnya lagi ya, pasangannya. Jadi yang di luar akar, yang di depan akar dengan yang di depan akar lagi ya. Jadi dibuat seperti ini dulu, kemudian yang 54 nya ini dibagi 3. Nah, yang di depannya ini kalau tidak ada angka di depan akar berarti ada angkanya 1 ya, berarti 1/3. Selanjutnya kita bagi yang 54 dibagi 3, 18. Jadi 1/3 akar 18. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Yang akar 18 ini bisa kita ubah menjadi perkalian ya, dimana bilangannya itu salah satunya biasanya bisa ditarik akarnya. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi 2 kali 9 karena yang 9-nya ini bisa kita tarik akarnya. Kemudian yang 9 kita tarik akarnya, akar dari 9 adalah 3, maka selanjutnya yang 3 ini kita kalikan ke 1/3. Hasilnya adalah
1 ya, 1 akar kuadrat dari 2. Nah, karena yang di depan akar ini angka 1, tidak ditulis juga tidak apa-apa ya. Jadi jawabannya adalah akar 2. Nah, itu nomor 2 ya pembahasannya. Sekarang nomor ketiga, bentuknya masih bentuk akar juga. Di sini operasinya ada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, kita lihat lagi sifat-sifat operasi bentuk akar yang tadi, bahwa kalau misalkan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu bisa dilakukan dengan cara harus disamakan dulu bilangan yang di dalam akarnya. Nah, di sini kan kita lihat yang di dalam akarnya beda semua ya, ada 18, ada 50, ada 72. Nah, ini kita bisa ubah dulu bentuknya menjadi perkalian ya, dimana yang seperti tadi salah satu bilangannya itu bisa ditarik akarnya. Nah, kita ubah yang 18 ini jadi 2 kali 9, kemudian yang 50 menjadi 2 kali 25, yang 72 ini jadi 2 kali 3, 6. Nah, setelah itu kita tarik akarnya, yang 9 ini jadi 3, kemudian yang akar 25 itu 5, akar 36 itu adalah 6. Nah, yang ini kita kalikan dulu, 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, sekarang kan kita operasikan yang dijumlah atau dikurangi adalah yang bilangan yang di depan akar ya. Lihat yang di depan akarnya saja. Nah, kita operasikan 6 dikurangi 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 7 ya. 6 kurangi 5 kan 1, 1 tambah 6 7, maka jawabannya adalah 7 akar kuadrat dari 2. Nah, contoh soal yang terakhir adalah bentuknya seperti ini. Jadi menyederhanakan pecahan yang penyebutnya itu ada berupa bilangan akarnya ya. Jadi istilahnya adalah merasional penyebut pecahan bentuk akar. Nah, di sini dalam merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, di sini ada beberapa rumusnya mungkin ya. Ada 5. Nah, nanti kita bisa pilih sesuai dengan soal yang tadinya. Nah, dari soal yang ini kita pilih, berarti yang cocok adalah rumus yang kelima ya, yang ini ya. Rumus yang ketiga ya, rumus yang ketiga. Maaf, rumus yang ketiga ini ya. Yang mana A per B dikurangi akar C sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah akar C ya dibagi B kuadrat min C. Nah, kita aplikasikan menjadi nih ya, 10 kali dalam kurung 4 tambah akar 11 per 4 pangkat 2 dikurangi 11, maka hasilnya yang 4 kuadrat ini 16, kemudian dikurangi 16 kurangi 11 yaitu 5. Nah, kita bagi dulu yang 10 ini dengan 5, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu baru yang 2 nya ini kita kalikan ke yang di dalam kurung. 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, yang 2 kali akar 11 menjadi 2 akar kuadrat 11. Nah, ingat ini jangan dijumlahkan ya, 8 tambah 2 ini jangan dijumlahkan ya. Biarkan saja seperti ini. Maka jawabannya adalah A ya. Nah, itulah pembahasan mengenai soal tentang bentuk pangkat dan akar yang suka muncul pada saat ujian sekolah ya. Nah, berikutnya silakan coba kalian kerjakan. Ada 4 soal latihan. Nanti jawaban akhirnya nanti bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya, seperti biasa ya. Nah, baik, cukup sampai di sini penjelasan mengenai pembahasan soal US, khususnya materi bentuk pangkat dan akar. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih di hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.